Bu ya. Mohon maaf tadi ada gangguan, sudah berkali-kali saya invite juga kok nggak masuk ternyata ya. Iya, nggak normal di Nggak notifnya di tahu. aku. Heeh. Wifi-nya Salam mungkin. kenal dulu nih. Salam Salam kenal. kenal di Juliantili dari co-founder Wisdom and Invest. Perkenalkan saya Raditya Krisnapradana, fundamental analis dari PT Kanakahita Software atau Bitrate Eliotation gitu ya. Mm-mm. Mungkin kita sapa semua dulu nih Sobat Bitrate. Selamat malam Bapak Ibu Sobat Bitrate semua, semoga selalu dalam keadaan sehat. Terima kasih untuk waktunya yang masih meluangkan nonton live IG bareng kita malam hari ini gitu ya. Dan mungkin pertanyaannya atau topik malam hari ini cukup relate gitu ya Ci ya. Gaji UMR dan bisa cuan investasi gitu ya. Karena kan mungkin di sini kita akan membahas gimana cara kita untuk secara sederhana mungkin menambah kaki-kaki pendapatan kita seperti itu kan. Apalagi mungkin istilahnya kita masih struggle di gaji UMR ataupun nanti ada variabel lain seperti sandwich generation seperti itu. Mungkin sebelum kita mulai nih Ci, mungkin Ci Juliatili bisa perkenalan dulu ke Bapak Ibu dan Sobat Fitri semua untuk malam hari ini. Oke. Buat teman-teman yang hadir, perkenalkan ya, ini saya pertama kalinya live di bareng Bitrate nih. Jadi salam kenal juga untuk Pak Radit. Panggilnya Pak Radit ya. Iya boleh boleh Ci. Oke, dan teman-teman salam kenal semuanya. Mungkin ada yang belum kenal saya. Jadi kenalkan saya namanya Juliati sebetulnya ya, dan panggil aja saya Juli. Lalu saya selama ini saya co-founder dari Wisdom and Invest. Sebetulnya saya anak lulusan desain nih. Jadi Oh, agak melenceng dikit keluar jalur ya. Agak keluar jalur dari jurusan saya, tapi ternyata memang saya seneng gitu untuk trading di saham ini. Nah, jadi sempat salah salah aliran, tapi akhirnya saya sekarang udah jadi full time trader nih. Jadi saya udah full time trader, saya udah trading selama 6 tahun. Jadi buat teman-teman yang mungkin punya backgroundnya sama ya, sama kayak saya yang alirannya agak melenceng dikit, nggak ngerti tentang saham atau mungkin ibu rumah tangga atau mungkin teman-teman yang baru lulus sekolah bahkan ya atau mungkin SMA itu ya. Jangan khawatir ya, siapapun itu bisa berinvestasi, siapapun bisa jadi full time, bisa jadi trader. Nah, saya full time trading, tapi style saya ini sebenarnya lebih ke swing. Kadang-kadang sih fast trading ya, karena saya juga full time ibu rumah tangga, jadi saya lebih ke swing sebenarnya karena sambil ngurusin rumah, ngurusin anak-anak gitu. Dan sekarang saya juga lagi mulai beralih nih, jadi dari teknikal yang saya full time trader, saya mulai mendekati, mulai mempelajari analisa fundamental. Nah, jadi buat persiapan lah istilahnya untuk pensiun nanti gitu ya. Dan saya selama ini mentoring juga di Wisdom and Invest. Saya bikin konten juga di Wisdom and Invest tuh di YouTube-nya, di IG ataupun TikTok. Nah, jadi kalau yang mau mampir ke YouTube ataupun TikTok-nya Wisdom and Invest juga bisa nih, karena saya ada edukasi juga di situ ya, terutama untuk ke anak-anak nih. Ini jadi bukan cuma UMR, bukan yang baru lulus kuliah dan bergaji UMR aja nih, bahkan untuk anak-anak udah boleh gitu ya, mulai belajar atau mengenal investasi, terutama ke saham. Seperti itu. Jadi kira-kira itu sih Pak Radit kesibukan saya selama ini. baik terima kasih Ci Juli untuk perkenalan singkatnya gitu ya Ci ya. Mungkin kita ngingetin ke Bapak Ibu semua dan Sobat Bitet jangan lupa untuk follow akun Instagram kita berdua gitu ya di Bitet Eliotation dan Wisdom and Invest gitu ya untuk mendapatkan update terbaru mengenai perkembangan market ataupun ilmu lainnya. Ini menarik sih mungkin yang ingin saya tanyakan gimana caranya dari atau gimana ceritanya dari desain tertarik ke saham gitu kan. Tapi menurut point of view saya gitu ya, menurut saya setuju apa yang dikatakan oleh Cijuli gitu. Karena sebetulnya saham itu bukan cuma untuk orang-orang yang istilahnya kuliah ekonomi gitu ya. Itu semua lapisan kehidupan, semua lapisan pekerjaan menurut saya harus ada investasi saham gitu kan. Karena kan sebagai salah satu diversifikasi dari instrumen investasi gitulah dan
itu malah menurut saya memang suatu kewajiban gitu. Dan setuju sekali apabila tadi mulai SMA ataupun kita sudah punya KTP yang sudah bisa bikin RDN itu langsung belajar gitu loh. Jadi ya memang itu ilmu yang memang harus kita persiapkan gitu ya. Karena kalau kita melihat ke negara-negara maju seperti mungkin yang dekat sama kita aja di Singapura gitu ya, itu kan dari populasi mungkin udah lebih dari 50%-nya adalah investor di saham atau ekuitas gitu kan. Indonesia kan 10% rasanya belum ada ya sih ya. Kayaknya Jadi kan ini mungkin sih belum ada. iya tugas-tugas kita lah untuk literasi keuangan. Mungkin bisa cerita sih, bisa dari desain terus karena kan 6 tahun ya. Kalau mungkin 3 tahun tuh biasanya yang kemarin COVID gitu kan, COVID terus gak ada kerjaan di rumah, jadi maksudnya stay apa from home gitu ya di rumah terus. Jadi mungkin otak-atik apa yang mungkin booming di situ. Nah ini kan mungkin si Juli ini 6 tahun lalu berarti 2017 ya. Nah ini kan mungkin story-nya beda nih dengan angkatan COVID seperti itu. Iya, saya kenal saham juga sebetulnya benar-benar kebetulan banget sih. Memang circle saya tuh nggak ada yang kenal saham. Nah, entah bagaimana ceritanya tiba-tiba ipar saya, lebih tepatnya dia yang bilang ke saya dan suami saya juga ngomong ke saya, udah Juli, kamu belajar saham deh gitu. Saya juga bingung kok tiba-tiba ini saham, padahal mereka biasanya nggak pernah juga gitu. Ya udah, karena mereka udah ngomong begitu, saya memang pada dasarnya suka belajar. Jadi ketika mereka ngomong seperti itu, saya mikir-mikir ya juga ya. Memang waktu itu kan sempat saya tuh mikirnya saham itu adalah judi. Karena Hmm. memang circle saya tuh nggak ada pengetahuan tentang investasi apapun, malah circle saya itu kebanyakan orang-orang yang sukanya judi gitu. Saya tinggal di lingkungan orang-orang yang memang sukanya tuh penjudi gitu. Nah, tapi untungnya saya enggak ya, apalagi judi online tuh enggak ya. Nah, jadi intinya ya udah mulai saya belajar. Dulu masih susah loh nyari belajar tentang saham gitu ya. Cuma ada di Telegram. Waktu itu saya pertama kali ketemunya tuh di Telegram. Nggak kayak sekarang, gampang ya, di mana-mana ada. Instagram ada, YouTube ada, bahkan di TikTok juga ada gitu. Sekarang semua media sosial ada. Kalau dulu tuh mau nyari eh, belajar tuh susah banget dan mahal banget. Jadi saya pertama kali kenal saham itu lewat grup VIP di Telegram. 3 kali keluar masuk grup Kena pompom VIP gak sih itu? dan boncos. Hah? Kena pompom gak itu? Wah, iya udah pastilah itu. Disuruh buy saham ini. Habis itu udah menghilang gitu. Langsung Ya hilang gitu ya. dah. Hmm. Ya suka dukanya begitulah. Tapi saya belajar dari pengalaman. Habis itu baru mulai udah kapok. Baru tuh bareng-bareng Foni tuh. Founder Wisdom and Invest bareng Foni. Jadi mulai deh ikut, ya udahlah keluar modal lah untuk belajar, ikut workshop, beli buku, semua workshop saya ikutin lah. Sampai akhirnya terakhir saya udah ngambil sertifikasi, jadinya sertifikasi CTA gitu Wah, mantap, akhirnya. mantap, mantap. Certified technical analyst itu ya, Ci ya. Itu cukup menarik nih story dari eh Ci Juli gitu kan. Karena saya juga mungkin hampir sama, mungkin timeline start untuk investasi saham di tahun 2017 juga sih, masih semester 2 kuliah gitu kan. Tapi kan mungkin kalau saya memang dari apa? Dari kenalan, jadi saya mungkin dulu ambil manajemen keuangan gitu sih, banyak yang kakak tingkat udah istilahnya semester 5 gitu dia udah apa ya, udah bisa menghidupi dia sendiri gitu loh. Ternyata kok dari investasi saham. Nah dari situ mungkin saya tertarik gitu kan, dan mungkin mulai belajar di tahun-tahun itu. Dan memang sebetulnya di tahun-tahun itu ya udah mengalami jatuh bangun pasti ya, karena kan masuk pom-pom dan lain-lain. Tapi karena mungkin kita kena pom-pom itu malah jadi pengen belajar gitu kan. Kok kita kena pom-pom terus, dikandangin terus gitu kan. Ini kita Benar-benar perlu, pengalaman lah. iya Semua sama. orang pasti Mungkin ngalamin itu. iya, story semua orang mungkin sama ya alurnya ya. Jadi mungkin masuk grup, kena pom-pom. Nah tergantung dia tuh mau exit atau enggak gitu kan. Kalau mungkin yang dari situ exit juga banyak. Cuman kalau yang survive mau lanjut ya pasti ada apa ya, ada plan-plan yang di itulah. Karena menurut saya itu memang sebagian dari proses kita gitu sih, iya kan?
Tapi ngomong-ngomong, Benar-benar. tadi punya sertifikasi CTA Ci, menurut Ci Juli nih, komposit atau indeks harga saham gabungan akhir-akhir ini menurut Ci Juli gimana tuh view-nya kalau dari sisi teknikalnya? Oke, kalau dari teknikal, IHSG sebenarnya masih gitu-gitu aja sih ya. Masih sideways saat ini di area 6.840 sampai 6.970. Terus ya foreignnya tuh lagi outflow, jadi agak kurang enak. Juga topik yang lagi hot nih, sekarang kan lagi konflik antara Israel dan Palestina ya, mulai lagi nih. Iya. Jadi ya selama beberapa hari ini sih saya lihat itu emiten-emiten migas, sektor energi itu mulai lagi hot-hotnya nih. Jadi termasuk kalau hari ini sih sektornya ke infra ya, infra sama properti ya yang lagi mulai. Terus sama emiten-emiten yang ada hubungannya dengan tahun depan ya di politik gitu ya. Lalu aku lihat juga penguatan dolar dan analisa dari para analis ini prediksinya masih akan terus menguat nih dolarnya ke bahkan sampai ke area 16.000. Nah, jadi mungkin itu yang membuat pelaku market tuh banyak yang lagi wait and see. Apalagi besok juga ada rilis data penting ya. Cuma kalau saya kan sebagai trader, kalau fundamentalis atau beberapa orang kan biasanya memperhatikan makro dan mikro ya. Kalau saya sebagai trader, sebetulnya kayak saya trading apapun, data-data itu hanya sebagai data tambahan aja, data pendukung. Jadi kalau saya lebih pentinginnya yang penting saham apapun dia yang penting dia uptrend. Jadi saya utamakan pakai screener sih. Nah, jadi kalau ada saham yang masuk trading setup saya, maka saya ambil. Tapi sentimen-sentimen yang kayak tadi itu, misalnya kayak adanya konflik yang membuat emiten-emiten migas jadi diuntungkan, maka ya udah kita fokusnya ke sana gitu. Sektor energi dan emiten migas misalnya. Terus kurang lebih seperti itu sih ya, kayaknya akan berlangsung cukup lama nih. Dan kalau untuk deket-deket hari ini, beberapa hari ini ke depan, mungkin kita bisa pantau sektor infra, properti, energi tetap masih, juga CPO ya, kayaknya tadi saya lihat juga beberapa udah mulai nih, kayak apa tadi ya saham-saham yang udah mulai deh, udah mulai gerak, mungkin mudah-mudahan dalam 1-2 hari ke depan, mudah-mudahan ya mantul. Salah satunya ya LSIP lah ya yang lebih liquid. Nah, kira-kira itu sih menurut saya ya, masih begitu-begitu aja. Yang penting porto kita jangan sideways ya. Porto kita cari yang Iya. uptrend supaya bisa Iya, uptrend juga gitu. harus growth lah ya untuk Porto market kondisi apapun kita harus growth gitu ya Ci ya. Iya, benar. Walaupun Betul banget. istilahnya kan secara apa ya, secara makroekonomi itu kalau terjadi perang itu kan dimungkinkan merubah faktor-faktor besar dalam makroekonomi kan, seperti mungkin nanti yang dikatakan Ci Juli tadi, komoditas bakal booming gitu kan, mungkin ada gangguan supply demand gitu kan, yang mungkin nanti juga akan balik lagi ke inflasinya gitu, padahal kan sekarang US sama Europe baru gimana caranya inflasi mereka di bawah 2% kan, atau minimal 2% dulu gitu kan. Jadi Betul, emang ini juga betul. concern penting juga gitu, karena mereka kalau inflasi naik lagi mungkin ya kebijakan akan diperketat lagi, naikkan suku bunga dan lain-lain seperti itu ya. Mungkin kalau untuk akhir tahun nih dari sekarang nih HSG apakah akan koreksi dulu ke 67 baru nanti running kenceng lagi atau gimana nih? Mungkin secara singkat dulu di awal sebelum kita masuk ke detail pembahasan les kita ini sih. Bisa aja ya, yang penting konfirmasi dulu nih, kan kemarin low-nya yang terakhir di area 6840. Nah, itu kalau misalnya sampai closing di bawah itu lagi, maka berpotensi untuk turun lagi gitu. Ya kita tetap pantau aja terus perkembangannya gimana. Yang penting apapun yang terjadi, yang di luar sana kita nggak bisa itu di luar kontrol kita ya. Jadi kita fokus aja ke apa yang bisa kita kontrol. Misalnya ya porto kita. IHSG-nya mau naik, mau sideways, mau jebol, yang penting selama kita udah buat trading plan-nya, kita udah ada perencanaannya gitu ya, maka harusnya nggak masalah gitu.
mau dia breakdown pun nggak masalah. Yang penting pasang tuh trailing stopnya ya, sama stop lossnya ya teman-teman ya.